Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Raika Salsabila Syahaan dengan NPM 24110193. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk UAS mata kuliah Statistik dan Probabilitas. Jadi, pada video ini saya akan mengerjakan 2 soal yang saya buat sendiri. Kemudian saya mengerjakannya dengan menggunakan aplikasi SPSS dan kemudian setiap output pada soal akan saya jelaskan. Di sini sudah ada 2 soal yang sudah saya buat. Baik, yang pertama-tama buka aplikasi SPSS. Jadi, pada soal pertama, seorang peneliti ingin mengetahui apakah biaya iklan berpengaruh terhadap penjualan produk pada sebuah toko elektronik. Diketahui data pada tabel, semisal biaya iklan 10 juta rupiah, maka akan menghasilkan penjualan 95 unit, kemudian untuk 12 sebesar 103 unit, dan seterusnya. Kemudian, pertanyaannya, yang pertama, lakukan uji normalitas terhadap data penelitian menggunakan SPSS. Kembali ke aplikasi SPSS, klik pada variabel view. Jadi, di sini kita akan menginput nama variabel. Di soal, katanya variabel X itu sebagai biaya iklan dan variabel Y sebagai penjualan produk. Oke, selanjutnya kita akan menginput data pada tabel sesuai dengan variabel yang sudah dibuat. Kembali ke data view. Pastikan data yang diisi sesuai dengan variabel. Oke, input data sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu lakukan uji normalitas terhadap data penelitian menggunakan SPSS. Caranya, klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian pilih Explore. Kemudian, masukkan penjualan produk ke Dependent List. Kemudian, klik Plots. Kemudian, centang Normality Plots with Test. Klik Continue.
klik OK. Jadi, uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Kemudian cari tabel Test of Normality. Pada tabel Test of Normality, nilai Shapiro-Wilk sebesar 0,903, sedangkan Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200. Karena kedua nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, lakukan uji T atau parsial menggunakan SPSS. Caranya, klik Analyze, kemudian Regression Linear, kemudian Regression, kemudian Linear. Pada kotak dependen, masukkan penjualan, dan biaya iklan masukkan di kotak independen. Kemudian klik OK. Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah biaya iklan berpengaruh secara parsial terhadap penjualan. Kemudian kita cari tabel koefisien. Pada tabel koefisien, nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, biaya iklan berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Nilai koefisien regresinya sebesar 4,592, sehingga setiap kenaikan biaya iklan sebesar Rp1.000.000 diperkirakan akan meningkatkan penjualan sebesar 4,592 unit. Kemudian, untuk pertanyaan ketiga, kita disuruh membuat kesimpulan dari hasil pengujian. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui data berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, pada uji T diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya iklan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap penjualan produk. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian mahasiswa. Diketahui data pada tabel, jika jam belajar sebesar 2 jam ataupun sebanyak 2 jam akan menghasilkan nilai ujian 60. Jika 3 jam akan menghasilkan 64. Jika 4 jam akan menghasilkan nilai 67 dan seterusnya. Pertanyaannya, yang pertama, analisis correlation atau Pearson. Yang kedua, analisis linear regression. Yang ketiga, interpretasikan nilai R, R kuadrat, uji T, dan persamaan regresinya. Yang keempat, membuat kesimpulan apakah jam belajar berpengaruh terhadap nilai ujian. Baik, pertanyaan pertama, kita disuruh melakukan analisis correlation. Pertama, kita input datanya dulu. Jadi yang pertama kita namai variabelnya, di mana di soal dikatakan jam belajar sebagai X dan nilai ujian sebagai Y. Kita ganti labelnya. Selanjutnya ke data view, kemudian masukkan data sesuai dengan variabel yang dibuat. Setelah itu, untuk pertanyaan pertama, caranya pilih analyze, kemudian pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Masukkan jam belajar dan nilai ujian ke kotak variabel, kemudian klik OK. Jadi, uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara jam belajar dengan nilai ujian. Jadi, nilai Pearson correlation sebesar 0,995. Nilai ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif, sedangkan nilai signya atau signifikansinya sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, sehingga hubungan tersebut signifikan. Kemudian, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita disuruh melakukan analisis linear regression. Caranya, pilih analyze, kemudian pilih regression,
kemudian pilih linear, kemudian untuk dependen masukkan nilai ujian, dan independen masukkan jam belajar. Kemudian klik OK. Nah, analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Kemudian, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Interpretasikan nilai R kuadrat, uji T, dan persamaan regresinya. Untuk nilai R dan R kuadrat, cari tabel model summary. Kemudian diketahui nilai R sebesar 0,995 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara jam belajar dengan nilai ujian. Untuk R square atau R kuadrat sebesar 0,991. Jika diubah ke persen, berarti 99,1%. Artinya, pada 99,1%, perubahan nilai ujian dijelaskan oleh jam belajar, sedangkan sisanya, yaitu 0,9%, dipengaruhi faktor lain. Kemudian, untuk uji T, cari tabel koefisien. Diketahui, nilai signifikansinya sebesar 0,000, sehingga jam belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Kemudian, untuk persamaan regresinya, persamaan regresi itu kan Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan, untuk mengetahui A dan B, lihat pada tabel koefisien. A di baris konstanta atau konstan, itu nilainya 50,987. Untuk B, lihat di baris jam belajar. Nilainya sebesar 4,491. X, jadi persamaan regresi yang didapat adalah Y sama dengan 50,987 ditambah 4,491X. Kesimpulannya, apakah jam belajar berpengaruh terhadap nilai ujian? Jadi, berdasarkan hasil analisis, korelasi, dan regresi dapat disimpulkan bahwa jam belajar memiliki hubungan yang sangat kuat dan berpengaruh positif serta signifikan terhadap nilai ujian mahasiswa. Hal ini dibuktikan
dengan nilai korelasi sebesar 0,995, nilai signifikansi sebesar 0,000, dan nilai R-square sebesar 0,991. Demikian presentasi saya mengenai penyelesaian 2 soal menggunakan aplikasi SPSS. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pada soal pertama, biaya ikan berpengaruh signifikan terhadap penjualan produk. Sedangkan pada soal kedua, jam belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.